Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi kawan-kawan yang membanggakan. Edisi kali ini, Mas Mansur Channel akan memberikan informasi terkait perjuangan para petani yang ingin tetap memiliki hak dan kemerdekaan untuk menanam sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, para petani sudah puluhan tahun menanam sayuran karena tanahnya cocok dan harganya cukup menjanjikan. Namun beberapa waktu lalu dan belakangan ini, para petani merasa terganggu dengan adanya program penanaman pohon buah-buahan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH tanpa rembukan maupun izin dari yang memilikinya. Oleh karena itu, para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lumajang atau yang dikenal dengan SPL membuka posko layanan pengaduan terkait hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti edisi spesial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun di Nusantara berada. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana banyak keluhan masyarakat terkait ada penanaman bibit buah-buahan yang ada di sekitar wilayah Senduro. Nah, kebetulan kita berada di wilayah Dusun Wonorejo ya, Dusun Wonorejo, Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Nah, terkait keluhan masyarakat apa? Mari kita ikuti wawancara kita dengan para tokoh masyarakat, dengan masyarakat, para petani sendiri. Monggo kita ikuti. Namanya Pak Wagiman. Pak Wagiman. Ada program penanaman alpukat, tapi tidak bilang-bilang dulu sama petani, ditanami Pak. Ditanami. Jadi dengan juga petani di sini. Petani di sini Pak. Terus para penanam itu tidak izin pada Ya, masyarakat. tidak izin pada masyarakat Pak. Gitu Langsung ya. ditanami Pak, nggak bilang sama yang punya Iya. harapan. Iya. Terus terima kasih Pak Wagiman ya, Haji Wagiman ya. Barangkali ada yang ngeluh lagi? Nah, nggak tanpa izin Pak pada orang yang punya lahan. Jenengan punya lahan, Nah, terus ditanami tanami, tanpa izin. nggak tanpa izin Ya, sama terus? yang punya. Sama merasa ya apa? Jadi, Terima apa ada? Terima. nggak terima. Oh, nah, makanya mengadu ke sini ya. Iya. Yang lain-lain sama ya. Sama-sama. Sama-sama. Oh, ada penanaman itu ya. Iya, sama-sama. Ya. Oke, barangkali itu dari masyarakat. Nah, kebetulan ini juga ada Pak Paimun sebagai yang punya berketempatan pos pengaduan ini. Monggo. Saya terima kasih pada anggota SPL. Rumah kami dipercaya sebagai tempat pengaduan soal petani. Nah, ini kebetulan ada juga mahasiswa ini. Barangkali melihat ada rakyat keluhan-keluhan masyarakat. Kira-kira masyarakat petani terutama apa sekarang menurut mahasiswa? Dari mana? Nama? Nama saya Bangkit Luhur Wicaksono. Semester Semester 1. jurusan? Jurusan Fakultas Hukum di Universitas Lumajang. Kebetulan kami dari DPK GMI Unilu. Oh, Di sini kami mewakili komisariat itu Turut apa prihatin. kira-kira? Prihatin. Turut prihatin Pak sama permasalahan yang ada di masyarakat Desa Senduro ini. Masyarakat yang diintimidasi dan seenaknya sendiri. Oh, terus kira-kira dari mahasiswa apa nanti terus apa? Dari komisariat Unilu siap mengawal masyarakat yang ada di Kandang Tepus ini sampai kasus ini selesai. Wah, terima kasih untuk mahasiswa Merdeka.
kali ini. Monggo. Terima kasih. Kebetulan saya dari Divisi Advokasi dan Hukum di Sekretariat Lumajang. Beberapa hari yang lalu kita dilaporkan oleh masyarakat. Masyarakat datang ke kita bahwa ada permasalahan yang terjadi, yaitu penanaman buah alpukat yang dilakukan oleh brand BH yang tanpa ada pemberitahuan dari petani penggarap. Dan ini kan yang menjadi keresahan masyarakat, sehingga petani-petani di Desa Kandang Tepus datang ke kita dan melakukan pengaduan masyarakat kepada kita. Dan melihat kasus ini adalah kasus yang mengakibatkan adanya gesekan masyarakat. Jadi kasus ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, salah satunya adalah kita dari Sekat Petani Lumajang mendirikan posko pengaduan yang kebetulan Pak Paimun juga bagian dari anggota Sekat Petani Lumajang, dan hari ini kita secara resmi mendirikan posko pengaduan Sekat Petani Lumajang, begitu saja. Nah, kalau saya melihat secara kasus ini secara pandangan hukum, saya rasa gini, petani penggarap berhak untuk menanam hasil produksinya sesuai dengan lahannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan keahliannya. Nah, kalau masyarakat atau petani penggarap ini dipaksa untuk menanam buah alpukat, yang mana petani ini yang terbiasa menanam sayur ini menjadi hilangnya hak untuk menanam gitu. Jadi hak untuk memilih tanaman yang mau ditanam itu dihilangkan. Padahal dari sudah puluhan tahun mereka sudah menanam sayur gitu. Kalaupun ini memang adalah program dari pemerintah, seharusnya ada sosialisasi, ada uji publik lah kalau ini program gitu loh, dan ada percontohannya bagaimana. Kalau masih belum ada, saya yakin program pemerintah itu ada SOP-nya gitu loh. Kalau memang program ini belum jelas SOP-nya, jangan dipaksakan kepada masyarakat untuk ditanam gitu loh. Apalagi juga ditemukan ada beberapa indikasi intimidasi yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Nah, kita membuka posko pengaduan ini untuk bagaimana kita memfasilitasi agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Kalau memang permasalahan ini tidak bisa diselesaikan, gitu, kita ada pemerintahan, kita coba akan menyampaikan ini kepada pemerintahan. Tentunya adalah pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang. Gitu. Hari ini adalah hari peresmian pendirian posko pengaduan masyarakat oleh Sekat Petani Lumajang, sekaligus menyerahkan formulir pengaduan masyarakat, yang mana formulir pengaduan masyarakat ini akan menjadi legal standingnya bahwa kita dari Sekat Petani Lumajang secara jelas dan nyata mendampingi masyarakat, terutama petani penggarap yang hari ini dipaksa untuk menanam buah alpukat. Terima kasih. Monggo, Pak. Ya. Nah, saya minta Pak Supakat ini nopo nih, kontak nopo, ada apa kira-kira? Saat ini kulo menolak masalah tanduran alpukat. Nah, niki jenisnya tanah niki terbatasan harga niki jenisnya sing sae niki sayur. Ya, lain tinggal sayur niku tiyang niki menderita lah. Niki wonten sing boten izin kang penggarapan moro-moro dicolong ditanduri. Oh, terus teng mriki boten ditanduri sayur menderita napa? Teng mriki penandur sayur sedaya. Sedaya. Sayur. Terus kalau ditanduri alpukat
apa? Boten ngasilaken. Oh, Terus setahun pun buat. Tapi lek wortel niku sekawan sasi sampun wong. Sawi 3 bulan sampun kenging kembalikan beras teng rakyat. sampun puluhan tahun ya, sudah puluhan Tahun tahun. tahun mulai Sudah biasa. 2001 Ya, nggih. penggarap nih. Terus jenengan sebagai sesepuh dusun ini sama sesepuh para petani nggih. Nggih. Penanaman apukat ini setuju napa? Boten. Wah, kompak sekali ini. Nggih, matur nuwun Pak Supakat. Mungkin iki Pak sinten? Pak Saniat. Pak Saniat ini nggak ada lahan kebun. Boten sonder izin Pak, ditanemi mawon. Oh, lahannya niku ditanami. Kali sinten? Kali koline Pak Toha. Oh, kali ini Pak Toha. Kali ini Iya. Pak Toha niku sinten? Saking Boten oh kelompok. Oh, ditanami nggak pakai izin. Jenengan nggih setuju napa mboten? Mboten. Tidak setuju ditanami tanpa izin. Nah, terus sampean tetap setuju atau tidak? Oh, tidak setuju. Makanya itu kita ngriki nggih mengadu nggih. Oh, nggih. Jadi ini kejadiannya saudara-saudara para penonton ini baru sebagian saja yang datang untuk mengadukan, kira-kira seperti itu ya. Maka ke depan ya ini salah satu petani yang cukup semangat, petani sayur. Sayur. Di sini rata-rata memang sayur. Sayur. Oh, terus hari ini mau ditanami apokat, sama setuju atau tidak? Nggak setuju. Oh, karena kenapa kok nggak setuju? Ya, panennya itu lama. Nanti kalau buat beli beras lama ya nggak makan. Nggak mau. Ini masalah perut ya? Ya perut, masalah Ya. perut. Jadi ini permasalahannya masyarakat. Yang pertama masalah perut, yang kedua masalah tanamannya ada orang yang menanam tanpa izin gitu ya. Itu yang diprotes terus ya. Ya, Jadi mungkin melihat mulai tadi dari dusun Harum hari ini di Mulyorejo ini masih masuk wilayah Desa Kadang terus ada 2 LMDH memang. Ya makanya melihat yang terjadi, permasalahan yang terjadi di Desa Kadang Tepus yang pertama yang tadi di bawah itu dusun Wonorejo yang memang hampir sama permasalahannya, yaitu penanaman paksa yang dilakukan oleh LMDH. Semacam tanam paksa. Iya, karena tanpa izin penggarap, petani penggarap. Jadi dipaksakan untuk menanam buah alpukat ya itu kan. Yang menurut keterangan masyarakat, masyarakat mengadu pada kita dari Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu kita langsung tidak lanjuti, yaitu pendirian posko pengaduan Sekat Petani Lumajang di Desa Kadang Tepus, tepatnya di Dusun Mulyorejo. Kalau menurut saya dengan adanya penanaman paksa seperti ini ya, ini seolah-olah dipaksakan gitu kan. Ini menghilangkan hak mereka untuk mereka memilih mau menanam apa. Karena mereka sudah terbiasa menanam sayur, ibaratnya menanam wortel, kentang, gobes. Dipaksa untuk menanam tanaman yang tidak pernah mereka tanam, seperti alpukat. Nah, kalaupun ini memang program pemerintah, saya yakin pemerintah punya SOP, ada sistemnya gitu. Bagaimana caranya penanaman ini bisa disosialisasikan pada masyarakat, tapi di lapangan tidak ada. Makanya terjadinya konflik horizontal antara petani penggarap dengan kelompok taninya. Ini kan berbahaya. Makanya kita mendirikan posko pengaduan ini sebagai bentuk tindak lanjut kita, dan kita mencoba untuk memfasilitasi permasalahan ini agar permasalahan ini bisa segera selesai. Kalaupun tidak segera selesai, di sini ada pemerintahan. Tentu kita juga akan menyampaikan ini ya kepada pemerintahan di Kabupaten Lumajang tentunya, kepada eksekutif dan legislatif Nanti ini tentunya. berarti belum selesai hanya pengaduan, nanti ada tindak lanjut. Tetap ada tindak lanjut. Makanya ini awal kita dirikan posko ini sebagai bentuk bahwa tindak lanjut kita untuk mengawal kasus ini. Dan Benar-benar ada ya. iya benar-benar ada, dan kasus ini nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Iya. Oke, nah, terima kasih. Ini adalah belangko dari formulir pengaduan masyarakat oleh Sekat Petani Lumajang. Yang ini bentuknya adalah form, yang mana form ini nanti
saya serahkan kepada Pak Supangkat, Pak. Ini sebagai bentuk secara resmi, secara legal standing, kita benar-benar mengawal permasalahan yang terjadi di Desa Kandang Tepus, Dusun Mulyorejo terkait tentang permasalahan penanaman buah alpukat tanpa seizin petani penggarap begitu. Dan nanti pengaduan hasil dari yang kita dapat dari pengaduan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah untuk bisa dijadikan bukti ataupun fakta bahwa terjadi permasalahan yang sangat pelik di Dusun Mulyorejo, Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya. Barangkali seperti itu ya, fakta-fakta kejadian-kejadian yang ada di para petani yang ada di beberapa desa di Kecamatan Senduro. Kepada para penonton Mas Masud channel yang membanggakan, tentunya ini adalah hal yang menurut saya sangat memilukan, sangat menyedihkan. Di saat kita sudah memasuki 78 tahun Indonesia merdeka, fakta-fakta bahwa rakyat ada diserobot tanpa izin, bahwa ada sedikit intimidasi tanda petik dan sebagainya, tentu saja ini sangat menyedihkan bagi kita semua, dan kita bersama kaum tani Indonesia tentu ini adalah hal yang luar biasa. Kita tahu wajah-wajah saudara-saudara ini sangat memerlukan bantuan, dan tentu saja teman-teman dari Serikat Petani Lumajang, di sini ada saya Mansur Hidayat, ada Mas Rangga dari tim advokasi, tentu saja akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Tentunya akan kita tindak lanjuti pengaduan-pengaduan ini kepada pemerintahan atau lembaga-lembaga yang ada di atasnya. Dan kepada para penonton Mas Masud channel yang membanggakan, tentunya ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Semoga ke depan tidak ada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, dan tentunya akan menjadikan petani Indonesia makmur, aman, dan sentosa tentunya. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi di acara Mas Masud channel.